Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fedi dan Sobat Mari Sehat sekalian. Selamat datang bertemu kembali dengan saya Dr. Nanung. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau diskusi tentang demam. Demam itu adalah kondisi di mana suhu tubuh kita mulai dari 38 derajat Celcius ke atas. Jadi, caranya tahu suhu tubuh kita 38 derajat Celcius dari mana? Caranya kita ukur dengan termometer. Nah, termometer itu sendiri banyak jenisnya dan juga lokasinya diperiksanya juga beda-beda nih. Teman-teman suka periksa di mana? Biasanya umumnya orang diperiksanya di ketiak. Padahal sebetulnya ada pemeriksaan lain, yaitu di dalam mulut dan juga di dalam anus. Nah, di dalam anus itu juga bisa memberikan gambaran yang jauh lebih akurat. Biasanya itu dilakukan pada pasien anak-anak. Nah, jadi tidak heran kalau pasien anak-anak itu untuk beberapa kasus memang diperlukan pengukuran yang akurat dengan dimasukkan lewat anusnya. Tahu nggak sih teman-teman, kalau demam itu sebetulnya reaksi tubuh kita dalam melawan suatu kuman gitu. Jadi ketika tubuh kita ini terserang kuman, dia akan bereaksi berbagai macam-macam reaksinya. Nah, salah satunya reaksinya itu adalah demam dengan meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, dengan meningkatnya suhu tubuh kita, itu sel darah putih jadi lebih efektif atau lebih aktif bekerja. Dan juga dengan meningkatnya suhu tubuh kita, kuman itu jauh lebih sulit untuk berkembang biak. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kalau kita ngomongin keseimbangan, konsep keseimbangan dalam tubuh kita, kan banyak tuh teman-teman yang bilang, harus menyeimbangkan meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh ya udah minum vitamin aja, atau meningkatkan daya tahan tubuh ya dengan cara mandi yang bersih gitu. Nah, sebetulnya konsep itu seperti apa sih? Mari kita bahas sebentar ya. Jadi dalam konsep infeksi kuman itu sebetulnya ada 3 hal yang harus kita pelajari atau kita pahami. Ada konsep di mana yang disebut dengan agen, host, dan environment atau lingkungan. Nah, agen itu artinya bagaimana tingkat bahayanya dari suatu kuman itu ketika menginfeksi tubuh kita. Itu namanya agen. Yang kedua adalah host. Host itu adalah ya tubuh kita sendiri ini. Tubuh kita sendiri ini bagaimana tubuh kita ini bereaksi, bersikap dalam mengeliminasi ataupun menghilangkan kuman yang berbahaya tersebut. Dan yang ketiga adalah faktor environment atau lingkungan. Di mana kuman ini bagaimana caranya dia bisa menular dari satu orang atau dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Misalnya dari hewan ke manusia, ataupun juga manusia ke hewan, atau manusia sesama manusia atau sesama hewan. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan agen. Masih ingat nggak sih waktu kita pandemi itu sebenarnya kita belajar banget sih. Bagaimana suatu agen ataupun juga kuman itu bisa berevolusi menjadi suatu bentuk kuman yang baru. Dan ternyata kuman yang baru itu cukup mematikan. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa bisa mengendalikan kuman-kuman yang ada di dunia ini dengan cara kita lakuin apa? Penelitian, betul. Kita pelajari, kuman-kuman itu dipelajari. Setelah itu pola penularannya bagaimana dan juga penyebarannya gimana. Nah, cara untuk mencegah evolusi atau perubahan penyebaran dan sebagainya itu adalah dengan imunisasi. Nah, itu dia alasan kenapa sekali lagi saya ingatkan bahwasanya imunisasi itu cakupan di masyarakat, bukan urusan sendiri atau diri saja, tetapi dengan mengikuti program imunisasi itu kita bisa mencegah evolusi yang cukup membahayakan atau mengkhawatirkan. Yang kedua, kita mau bahas masalah host atau tubuh kita. Masih ingat gak sih kalau kita tuh sering kayak disuruh udahlah kalau badan gak enak minum vitamin aja atau minum herbal aja atau kita cukup ya tidur aja gitu, istirahat aja ntar juga sembuh gitu. Nah, kita pernah gak sih teman-teman mendengar seperti itu? Nah, kalau teman-teman pelajari dengan teliti, sebetulnya itu adalah saran untuk memperkuat host saja. Jadi hostnya itu dari
daripada daya tahan tubuh kita. Sebetulnya bukan kita disuruh tidur, bukan kita disuruh istirahat, tetapi kita disuruh untuk memperbaiki jam tidur kita. Nah, selain itu juga sebetulnya yang harus diperhatikan itu adalah gizi. Nah, gizi itu ada cairan, ada juga nutrisi makro atau gizi makro, ada gizi mikro. Nah, kalau cairan jelas, makanya kalau orang demam disuruh banyak minum seperti itu. Tapi kalau untuk gizi makro itu contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak gitu. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan itu. Namun ada juga yang namanya gizi mikro. Nah, gizi mikro ini yang sering dikaitkan dengan ya udah minum vitamin aja, ntar juga kamu baikkan enakannya. Itu karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan gizi mikro. Nah, selanjutnya environment. Kalau environment itu terkait dengan metode penularan atau bagaimana lingkungan si kuman ini cukup baik sehingga kuman itu bisa nyebar kemana-mana. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kuman nyebar itu apa coba? Yang paling sering adalah cuci tangan. Iya betul. Dengan cuci tangan pakai sabun yang bersih di air mengalir, itu kita sudah mencegah penyebaran dari kuman. Selain itu juga tidak hanya cuci tangan pakai sabun, mandi itu juga penting bagi kita. Mandi yang direkomendasikan 2 kali sehari, tapi bila lebih juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus selanjutnya jaga kebersihan lingkungan, disapu, dipel, dibersihin kamar tempat tidurnya, lantainya disapu, dipel, terus lingkungan gorong-gorong bersihkan, dan berbagai macam metode yang kita bilang kerja bakti bebersih itu juga ngaruh dengan kebersihan kita. Jadinya itu juga harus diperhatikan. Nah, kurang lebih begitu konsepnya. Jadi dari kalau kita sakit, kalau kita ada demam, yang harus kita perhatikan ya 3 tadi. Nggak cuman hanya masalah suruh minum vitamin atau tidur belaka, tetapi juga harus mandi, harus jaga kebersihan, harus membersihkan lingkungan, juga sapu tempatnya, ganti bajunya, dicuci yang bersih. Selain itu juga harus vaksin, imunisasi lakukan secara berkala dengan baik gitu. Apapun sakitnya yang menyebabkan demam dan infeksi, ya 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Oke, kita kembali kepada demam. Tadi kita mungkin agak sedikit jauh bahas tentang host, agen, dan environment ya. Untuk demam itu sendiri sebetulnya 4 saja yang perlu kita perhatikan. Yaitu ketika kita punya sakit demam, yang pertama kali dilakukan adalah ukur suhu tubuhnya. Itu dulu. Jadi jangan tebak-tebakan, wah ini anget, ini enggak. Pakai tangan dipegang seperti itu. Tidak, kita tidak menyarankan seperti itu. Yang pertama adalah ukur suhu tubuhnya dengan termometer. Nah, setelah kita ukur suhu tubuh, kita jadi tahu suhunya berapa. Nah, setelah yang kedua adalah pahami tanda atau gejala daruratnya. Nah, ingat teman-teman, kalau anak-anak terutama ya, yang paling sering itu suhu tubuh yang cukup mengkhawatirkan itu adalah di atas 40 derajat. Jadi 41 ke atas itu merupakan salah satu kondisi namanya hiperpireksia. Nah, ini cukup darurat ya. Kalau misalnya anak-anak itu suhunya sampai 41, 40,5 seperti itu secara terus-menerus gitu, tidak turun-turun dan diberikan obat panas, baiknya segera periksakan ke dokter atau bawa ke UGD rumah sakit. Nah, terus yang ketiga adalah jaga kebersihan. Jadi yang ketiga ini jaga kebersihan, bener-bener jangan beri kesempatan kuman itu untuk berkembang atau masuk kuman yang baru ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, keempat adalah cukupi kebutuhan gizi dan cairan di tubuh kita. Jadi kalau misalnya anak-anak nih, contohnya ya, sampelnya anak-anak ya, ada metode mudah. Kalau dia berat badannya kurang dari 10 kilo, 10 kilo pertama itu 10 kali berat badannya itu sama dengan kebutuhan dia sehari. Misalnya nih 100 kali 8 kilo, misalnya berat badannya 8 kilo. Berarti kebutuhan dia cairan dalam sehari atau 24 jam itu 800. Nah, jika demam, tambahkan kurang lebih 10-20%. Jadi kita lebihin dikit lah. Katakanlah berat badannya dia 8, berarti kebutuhan cairan dia itu sebetulnya 1 liter per 24 jam. Kalau anak kita itu bisa minum ataupun masuk cairan entah susu, entah ASI, maupun juga air dan lainnya, itu sebanyak sampai 900 ml sampai 1 liter, berarti angka kecukupan cairannya sudah terpenuhi, dan itu merupakan hal yang baik. Nah, selain itu juga kasih makanan-makanan yang dengan gizi seimbang, nggak hanya protein, lemak, dan juga
karbohidratnya aja yang terpenuhi, tapi juga vitamin dan mineralnya juga harus diperhatikan. Kayak makanan yang kayak sayur, buah itu juga harus diperhatikan juga. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan bisa dapat memberikan manfaat dan juga pengingat buat kita semua. Ketika ada demam itu ternyata tidak sesederhana itu, kita hanya berpikir masalah minum vitamin dan tidur. Ternyata demam itu juga kita harus jaga kebersihan, kita harus makan yang baik, seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu mudah-mudahan bagi teman-teman yang lagi sakit bisa cepat segera diberi kesembuhan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sehat tetap dipertahankan kesehatannya dan dijaga kebersihannya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Oke, kalau nanti ada, kita cukup sekian ya, karena ini cukup singkat aja. Nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.